Sembari bermain, Kayetno bertanya, Kamu habis sekolah mau ngapain sih? tapi sang sahabat Kayetno tidak mau menjawab. Ia mau menjawab sesudah Kayetno menjawab pertanyaan tersebut. Dan Kayetno pun menjawabnya. Sebenarnya saya mau kuliah, entah itu jurusan bahasa Inggris, seni rupa, atau DKV, desain komunikasi visual. Jika masuk jurusan bahasa Inggris, itu sungguh sangat amat membantu, atau bahkan membutuhkannya dalam pekerjaan di banyak bidang, seperti penulis, penerjemah, spesialis pemasaran, spesialis media sosial, public relation, tour guide, konsultan komunikasi, pengajar atau dosen sastra Inggris, gamer, atau yang lainnya. Jika masuk ke jurusan seni rupa, tentu saya mau menjadi seorang pelukis. Dan mungkin aku akan sebarkan di internet dan menjadi konten kreator YouTube. Jikalau masuk ke jurusan di kafe, saya ingin menjadi seorang animator. Selain itu, sebenarnya saya juga ingin kuliah di bidang kewirausahaan untuk menjadi seseorang yang punya wirausaha sendiri. Itu sih yang aku pikirkan untuk saat ini. Tapi karena semua tadi tentu membutuhkan biaya, jadi saya akan bekerja sembari menabung untuk biaya kuliah. Nah, aku sudah menjawab. Sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaan itu. Dan sang sahabat pun berbicara, Ya, sebelum putus ya aku berencana untuk kerja dulu di restoran ayahku. Hingga uang yang aku tabung cukup untuk biaya menikah dan menikahi si dia. Tapi sekarang sudah putus. Jadi aku memilih untuk bekerja di restoran ayahku hingga aku bisa membuka usaha sendiri yang memproduksi entah itu peralatan rumah tangga, peralatan bayi, aksesoris handphone, peralatan olahraga, mainan anak, atau apapun itu loh. Lagi pula lah, ketika aku pikir-pikir lagi, nikah itu cukup berat men. Menambah masalah. Kan sebelum menikah kita harus menyiapkan mental, pikiran, dan juga ekonomi. Dan juga ketika sudah menjadi suami, itu harus bertanggung jawab. Seperti memberi makan, pakaian, tempat tinggal, dan juga memenuhi cinta, kasih sayang, dan perhatian. Sebagai seorang suami juga harus bertanggung jawab untuk membimbing dengan benar dan sebisa mungkin dengan cara yang baik agar keluarga tetap di jalan yang seharusnya. Selain itu, seorang suami juga harus menjaga martabat keluarga dari semua kewajiban itu tadi. Aku belum tentu bisa melakukan semua itu. Mungkin aku bisa memenuhinya setelah umurku 25 ke atas. Selain suami, istri juga memiliki kewajiban, yaitu istri wajib patuh dan taat kepada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri beserta keluarga, dan bahkan harta benda suami, mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik, sesuai dengan tugas masing-masing, memelihara dan mendidik anak, berhias mempercantik diri untuk suami, bersikap ridho dan syukur pada suami, menciptakan suasana rumah tangga yang menyenangkan dan penuh ketentraman. Dan tentu di zaman ini cukup susah mencari seseorang wanita yang sanggup memenuhi itu, terutama di bidang patuh atau mempercantik diri untuk suami. Karena zaman ini kebebasan suara sudah terlalu bebas, sehingga muncullah para kaum feminis yang menginginkan kesetaraan gender. Padahal seorang laki-laki ataupun seorang perempuan memiliki hak dan tanggung jawabnya tersendiri. Padahal dari zaman dulu laki-laki lebih besar dan berat tanggung jawabnya. Ambil contoh saja seperti kegiatan yang tak akan pernah luput dari manusia, yaitu perang.
Dari Perang Dunia yang pertama hingga perang-perang ke depan, dapat dipastikan yang ikut perang adalah seorang laki-laki. Jikalau ada wanita di perang itu, sudah dapat dipastikan tidak akan menyentuh 20% dari semua yang ikut perang. Selain kaum feminis, ada juga kaum pelangi yang tercela, yang jikalau penyakit itu dibiarkan meluas, itu pasti akan menyebabkan krisisnya sumber daya manusia, atau lebih parahnya dapat menyebabkan punahnya manusia. Setelah mendengar itu, Kayetno menyetujui perkataan tentang pernikahan dan juga kebebasan suara. Dan beberapa menit kemudian guru pun datang, dan Kayetno dan juga sahabatnya pun mengikuti pelajaran hingga usai.